Oke, kembali lagi kita di series BMTQ Bring Me The Questions, di mana viewers yang bertanya, saya menjawab di GitHub. Cek di deskripsi ya kalau misalkan mau nanya. Oke, sekarang kita ada satu pertanyaan nih dari Wofihan Samu. Apa yang harus dilakukan jika primary key integer atau increment? Ini klasik ya, maksudnya banyak sekali tabel-tabel gitu primary key-nya pakai integer dan tidak ada yang salah, memang begitu. Sudah mentok di maximum value integer. Apakah harus di-reset jadi satu lagi? Kalau duplicate gimana? Atau diganti jadi big integer? Kalau penuh lagi gimana? Atau diganti jadi UID? Nggak konsisten dong. Terima kasih jawabannya. Gitu ya. Without further ado, yuk kita bahas. Oke, sekarang gue mau ngejelasin sedikit tentang integer. Jadi integer itu gedein dikit deh. Integer itu jadi ada maksimum value-nya. Maksimum value-nya itu ditentukan dari size-nya lah ya, gampangnya size-nya. Itu yang biasa dipakai, sebenarnya semuanya ada sih dari kelipatan 8 ya, 8 bit, 16 bit, 32 bit, terus kayak 48 bit juga ada harusnya kalau nggak salah, tapi jarang banget. 64 bit, terus 128 bit juga di beberapa database tuh ada. Nah, tapi yang sering dipakai itu adalah yang 32 bit sama yang 64 bit. Kalau di Postgres itu ini namanya integer aja. 64 bit itu namanya big integer. Yang lain-lainnya ada tapi tergantung dari database ya. Kalau nggak salah 8 bit tuh di Postgres nggak ada deh, karena nggak ada standar SQL. Cuma di beberapa database tuh ada yang lengkap. Nah ini maksimum value-nya integer itu adalah sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Ini sekitar 2 miliar 32 bit. Nah kalau big integer ini adalah 2 miliar kali 2 miliar. Hitung sendiri. Gue lupa, pokoknya angkanya banyak lah ya. Nah terus concern-nya itu kan yang pertama, apakah nanti kalau big integer nanti nggak nyampe dong. Nah itu adalah tergantung dari use case-nya kalian juga. Itu gimana cara, apakah integernya mungkin nyampe 2 miliar itu kan sebenarnya lumayan kecil ya. Jadi bisa aja ada item yang ada ID yang nyampe 2 miliar lebih, itu lumayan lumrah. Tapi kalau 2 miliar kali 2 miliar itu menurut gue too good to be true lah. Kalau misalkan bukan too good to be true, salah, mohon maaf. Pokoknya susah lah mencapai 2 miliar kali 2 miliar. Nah kalau misalkan ya ternyata 2 miliar kali 2 miliar juga nggak cukup, 128 bit adalah opsinya. Jadi ya 2 miliar kali 2 miliar kali 2 miliar kali 2 miliar lah. Udah nggak mungkin ya. Kalau udah segini gue mempertanyakan sih, lu bikin apa sampai bisa 128 bit juga nggak cukup. Nah 128 bit ini di database biasanya nggak ada. Cuma itu bisa juga, dan biasanya diimplementasi itulah UUID. UUID itu sebenarnya adalah 128 bit space lah. Cuma tidak diekspresikan dalam bentuk angka integer, tapi di dalam bentuk heksadesimal gitu. Karena udah kegedean, kalau udah angka panjangnya kebangetan kan. Ini UID. Jadi apakah harus diganti yang mana? Ini tergantung dari use case lu sendiri sebenarnya. Tapi saran gua, kalau misalkan kalian baru buat ya, misalkan kalian baru buat aplikasi, buatnya itu big integer aja. Again ya, kalian dalam mendesain suatu skema perhatiin size-nya juga, karena 32 bit versus 64 bit dua kalinya. Size-nya juga dua kalinya. Jadi kalau misalkan tabel kalian ada dua kolom gitu, misalkan si ID sama satu apa gitu. Nah si kolom si ID-nya ini bisa berkali-kali lipat lebih gede. Itu yang harus di notice juga. Kalau 128 bit gimana ya? Berarti 4 kalinya lebih gede daripada 32 bit size-nya. Ingat tergantung use case kalian. Yang jelas kalau misalkan si Wofi Hasanu ini yang atau increment-nya udah mentok, nah ya mau gak mau harus diganti. Di reset jadi satu bukan opsi. Sebenarnya di reset itu bisa. Cuma kalau misalkan kalian mau reset, itu yang jelas ID-nya harus di compaction dulu sih. Jadi maksud gue ada kasus di mana tabelnya itu ID-nya lengkap. Jadi misalkan dari 3, 4 terus karena di delete atau apa gitu lengkap jadi 10 gitu kan. Kalau mau di reset ini harus kalian urutin lagi ke arah maksimal. Jadi kan maksimal 2 miliar tuh.
Jadi misalkan kalian ada 10, 100 gitu kan. Nah ini di compact nih. Anggap 2 miliar karena nggak pas 2 miliar ya. 2 miliar 147 juta apa gitu. Ini jadi ini 2 miliar. 2 miliar min berapa? 4. Yang 4 ini di rename jadi 2 miliar min 3. Ini jadi 2 miliar min 2. Ini 2 miliar min 1. Wah kurang ya. Yang 1000 ini jadi 2 miliar. Di compaction jadi kayak gini gitu misalkan. Nah terus baru si auto incrementnya di reset ke satu lagi. Supaya tidak ada clash. Itu opsi yang pertama tuh kalau misalkan mau tetap pakai 32 bit. Tapi nge-rename gini ada cost-nya juga. Jadi ya sebenarnya lu udah kecelakaan lah ini istilahnya, nggak ada opsi yang free gitu. Kalau misalkan lu mau rubah ke 64 bit, kita rubah ke 64 bit gitu ya, atau ke 128 bit deh, UUID gitu misalkan. Ngerubah ini karena ini adalah RDBMS, ini mau nggak mau pasti harusnya feeling gue ya, harus sih pasti full scan table. Jadi kalau tabel lu gede, terus lu ngerubah dari 30 bit ke 64 bit, ini harusnya costly. Jadi bisa lama banget durasinya ngerubah ini si angkanya. Kalau misalkan kalian langsung gitu alter table gitu ya. Atau misalkan kalian pakai migration tools lah kayak di apa? Asinkronus lah. Ininya asinkronus. Jadi ada tabel baru. Nah, ini baru insert dikit-dikit si dari tabel lama ke tabel baru dikit-dikit sampai akhirnya kita rename gitu, kita rubah ke tabel yang baru, tabel lamanya. Opsi gini juga bisa. Terus gue mau jelasin tentang behavior auto increment yang mungkin kalian tidak tahu. Tapi ini di Postgres ya, di MySQL gue gak terlalu tahu. Auto increment itu yang gue sadari adalah, yang menyedihkan itu adalah kalau kalian melakukan insert on conflict do update. Do update atau do nothing gitu misalkan. Harusnya kan secara logika namanya do nothing, kalau misalkan gak ada yang di insert jangan ngapa-ngapain gitu ya. Tapi auto incrementnya ngikut increment. Auto increment plus. Jadi misalkan kalian insert 10 baris gitu ya. Tapi ternyata ada konflik, do nothing gitu. ID-nya tetap nambah. Misalkan terakhir 10 nih. Habis itu 10 baris nggak ada yang di insert, atau incrementnya jadi 20. Jadi kalian akan punya ID yang lengkap. Ini adalah behavior Postgres terakhir. Mungkin yang versi baru banget bisa berubah, gue nggak tahu. Tapi ini versi 12, 13, 14 tau gue masih kayak gini. Hati-hati sama auto increment. Udah sih, kayaknya gitu aja. Ini video lumayan singkat. Jadi ya kesimpulannya gimana? Ya tergantung use case lu. Apakah 2 miliar kali 2 miliar itu udah cukup gitu. Kalau misalkan nggak cukup ya mau nggak mau ke UUID. Jadi ya tinggal harus ada forecast lah use case lu itu gimana. Atau mungkin kalian itu opsi lain ya, nggak pakai primary key. Ini juga bisa jadi opsi loh, BTW. Misalkan kalian punya tabel yang kayak time series gitu, time series database. Jadi kalian cuma insert doang, nggak ada update. Karena kan kalau ada update itu lebih bagus pakai primary key kan, ada uniknya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada update, terus delete-nya itu bisa langsung range gitu, nggak cuma sebaris-sebaris. Better sebenarnya kalau ngomongin performance tidak pakai primary key. Gitu. Udah, nggak ada tambahan lagi ya. Gitu aja, video ini singkat. Nama gue Iqbal. See you at the next video. Bye-bye.